Ingat, wahai hamba Allah, jangan sekali-kali Anda merendahkan orang-orang yang berbuat dosa, dan jangan Anda mencaci mereka. Kembali kepada pelajaran yang lalu, ketahuilah bahwasanya tanda keimananmu bukan merendahkan mereka, akan tapi justru tanda keimanan di dalam hatimu adalah di saat melihat orang bermaksiat, hatimu sedih, hatimu gelisah, bahkan mungkin dibarengi dengan tetesan air mata dan panjatan doa untuk orang yang bermaksiat. Ini kunci. Melihat orang yang bermaksiat. Kalau kita sudah gampang sedih melihat orang bermaksiat, mustahil dia akan melakukan yang serupa. Mustahil. Karena semua orang akan lebih senang kepada mencintai dirinya melebihi daripada orang lain. Biarpun Nabi merintahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau Anda melihat orang berzina kemudian Anda menangis sedih, menangis yang sesungguhnya, mustahil terjerumus. Maka hidupkan hati, jangan merendahkan. Biarpun mungkin saat ini kita masih melakukan keharaman, tapi biasakan kalau melihat orang bermaksiat kita harus sedih. Kalau ternyata hati kita belum sedih di saat melihat mereka, maka hati-hati, jangan-jangan kita tidak ada iman. Melihat umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan, hati belum sedih, apalagi kalau kita menggunjing dia dan mencaci dia. Mungkin saat seperti ini kita pulang dari pengajian, kemudian kita melewati alun-alun, terminal, tempat keramaian, kemudian di sana ada wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kerendahan, menjual diri, lalu melambaikan tangan setiap ada mobil yang berlalu. Kebetulan yang lewat adalah Anda yang tadi di majelis sempat menangis. Masya Allah, saking khusyuknya melihat wanita semacam itu. Apa kira-kira yang ada di hati Anda? Mungkin Anda berkata begini, ih kasihan banget, astagfirullahaladzim, malam-malam ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya merendahkan rupanya. Gayanya pakai astagfirullah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Naudzubillah. Siapa di antara kita, dan serius ini, di saat melihat ada orang yang melakukan seperti itu, kemudian tertunduk sejenak, kemudian menengadahkan tangan, mengangkat kepalanya lalu memohon kepada Allah, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad yang aku tahu ini orang Melayu rata-rata muslim, ya Allah, aku mohon ampuni dia, berikan kesadaran, sampai Anda menitikkan air mata. Siapa yang seperti itu? Cobaan bisa jadi karena kita sudah merasa hebat, merasa soleh, soleha, merasa ahli surga, petentang-petenteng kalau jalan, kasihan banget, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Inilah langkah untuk membuat perubahan. Jadi pastikan di saat kita melihat ketidakbaikan di kiri kanan kita adalah bukan dengan cacian, tapi dengan kesedihan. Kalaupun Anda belum bisa merasa sedih, Anda mengadu kepada Allah agar semakin hari semakin tumbuh kesedihan. Jadi kalau Anda melihat kemaksiatan tetangga Anda melakukan keharaman, mungkin masih ada berkecimpung dalam dunia riba, mungkin ada yang masih minuman keras, mungkin Anda tahu dia tidak sholat Jumat, besok Jumatan misalnya. Ini pertanyaan serius. Waktu Anda mau sholat Jumat di Jumat yang lalu atau sebelumnya atau sebelum-sebelumnya, Anda melihat tetangga Anda, bapak-bapak yang baik sebetulnya kepada Anda, sering menjamin sepeda motor, sering jemput Anda, sering ngasih kue, cuman dia tidak sholat Jumat. Pertanyaannya, apa yang ada di hati Anda saat itu? Kalau Anda cuek bebek, kita kelas bebek, bukan kelas ahli iman. Kalau Anda cuek tidak peduli, keropos iman Anda. Kalau Anda merasa bahasanya itu tetangga, kemudian dia tidak sholat Jumat, paling tidak ada rasa sedih di hati. Tidak boleh cuek begitu saja. Wah, naik motor sendiri, Masya Allah. Tidak. Harus Anda greget di dalam hati Anda. Ada keresahan, kesedihan. Kemudian berusaha untuk membawanya. Nah, kemudian karena kita ingin membawa dia dengan cinta, tidak mencaci maki dan kita tidak mengoloknya. Mungkin di esok harinya kita akan duduk dengan dia pura-pura minum kopi bersama. Kemudian minggu depannya sering diajak ngobrol. Kemudian kita
mencari rezeki untuk beli baju koko, kemudian kita hadiahkan, ayo Jumatan. Oh begitu. Itulah pendidikan yang diajarkan Nabi, bukan dengan kesombongan. Dari situlah kita memulai saat ini. Karena permasalahan kita ini nggak bisa benar itu kenapa? Kita pandai, nggak bisa mengokohkan diri kembali. Kenapa? Kita pandai melihat kejelekan orang. Lalu dengan pandangan merendahkan dan tidak pandai melihat kekurangan diri. Kapan kita bisa berbenah? Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.